Bab 085. No, Ayah Dalilual nanti bawa filus untuk adik-adik. Ayah jangan dekat-dekat kalau mau cium adik, ganti baju, cuci kaki, tangan dan wajah ayah dulu, ucap Aurel. Mana bisa. Ayah hanya pulang sebentar dan akan kembali ke kantor, ucap Amar. Memang Amar setiap hari akan pulang saat makan siang untuk mengecek istri dan anak-anaknya. Kalau begitu kakak Aurel saja yang menggantikan adik-adik, ucap Amar. Amar menggendong lalu menghujani ciuman secara bertubi-tubi ke wajah Cubi Aurel. Hahaha, ampun ayah, Aurel geli, ucap Aurel terus tertawa. Rasain ini, jika ayah tidak bisa mencium Ara dan Abrar maka kakak Aurel saja yang ayah cium, ucap Amar. Mas cukup, kasihan kakak Aurelnya, ucap Zahra. Umi tolong, ada mostel jahat cium Aurel telus, ucap Aurel memeluk tubuh Zahra. Kap. Amar mencium kening Zahra. Sayang, Mas pergi dulu, kalau ada apa-apa kabari Mas. Dan kakak Aurel tolong bantu Umi jaga adik Ara dan Abrar ya nak, ucap Amar. Siap bos, ucap Aurel hormat kepada Amar. Selepas kepergian Amar, Zahra dan Aurel memilih untuk tidur siang bersama. Namun baru beberapa menit Zahra memejamkan mata, baby Abrar tiba-tiba menangis. Kap sayang, kenapa HMMN jangan nangis ya sayang anak tampannya Umi. Lihat kakak Aurel sedang tidur nanti kakaknya kebangun mendengar tangisan Abrar, ucap Zahra menimang putranya. Baby Abrar mau tidur di dekat kakak Aurel. Tanya Zahra namun tentu saja tidak dijawab oleh baby Abrar. Zahra meletakkan baby Abrar di dekat Aurel benar saja, baby Abrar kembali tidur. Tetapi kini yang menangis adalah baby Ara. 123. Anak cantiknya Umi mau tidur di dekat kakak Aurel juga, ucap Zahra pada baby Ara. Kini, di atas ranjang ada Triple A yang sedang tertidur pulas di mana baby Abrar berada di tengah-tengah antara Aurel dan baby Ara. Tidak ingin melewatkan momen Zahra memotret Triple A lalu dikirim ke nomor Amar. Di kantor, Amar setelah tiba langsung mengadakan meeting membuka pesan dari istrinya. Amar tersenyum melihat ketiga buah hatinya sudah tertidur sangat pulas. Triple A memang sangat kompak. Entah, bagaimana jika mereka sudah dewasa kelak semoga mereka bisa saling menjaga satu sama lain, monolog Amar. Stephen, Arcella dan karyawan lain merasa heran melihat bos mereka terus tersenyum sambil melihat layar telepon miliknya. Mohon maaf Pak, bisa Bapak lanjutkan pembahasannya, ucap Stephen. Oh iya. Amar kembali fokus bekerja, rasanya Amar memiliki tenaga dan stamina setelah melihat para penyemangatnya siapa lagi jika bukan Triple A dan Zahra. 124. Acara akikah baby Ara dan baby Abrar sengaja digelar hari weekend karena Amar dan Zahra yang tidak ingin Aurel libur sekolah. Selain itu, Amar dan Zahra mengundang teman-teman Aurel di sekolah. Amar juga sengaja melaksanakan akikah di hari weekend agar Arsyad dan Amira bisa hadir bersama dengan Nisa dan Nisam. Adik Ala, adik Ablal sebentar lagi akan ada Kak Nisa sama adik Nisam. Meleka balu melihat adik-adik nanti kalian bisa kenalan, ucap Aurel mengajak kedua adiknya berbicara. Iya kakak Aurel kami sudah tidak sabar ingin bertemu kakak Nisa dan kakak Nisam, ucap Zahra menirukan suara khas anak kecil. Umi, adik-adik kapan bisa bikala? Tanya Aurel yang sudah tidak sabar diajak ngobrol adik-adiknya. Adik-adik masih lama baru bisa bicara lancar seperti kakak Aurel, ucap Zahra. Semoga saja adik Ara dan adik Abrar seperti kakak Aurel yang sudah lancar berbicara di usia 3 tahun, ucap Zahra lagi. Kakak Aurel akan ajak adik Ala dan adik Ablal ngobrol tiap hari Umi, supaya Meleka nanti bisa cerewet seperti kakak Aurel, ucap Aurel merasa bangga karena cerewet. Memangnya siapa bilang kakak Aurel cerewet? Tanya Zahra. Banyak,
Teman-teman bilang Aurel celewet, apalagi di sekolah Aurel paling banyak bikala dan aktif bertanya kepada Miss Hana, ucap Aurel. Ayah dan Om Steve juga suka bilang Aurel celewet, kalena suka bikala telus, adu Aurel. Umi jadi tidak sabar mendengar suara kakak Aurel, adik Ara dan adik Abrar ketika sedang mengobrol bersama, ucap Zahra. Iya, Aurel juga tidak sabar mendengar adik Ala dan adik Ablal panggil kakak Aurel, ucap Aurel. Umi lihat, tangan adik Ala dan adik Ablal gelak-gelak, apa mereka setuju dengan kakak Aurel, ucap Aurel melihat kedua adiknya di atas ranjang. Iya, tentu saja adik-adik tidak sabar berteriak memanggil kakak Aurel, ucap Zahra. Adik Ala, adik Ala cantik dengar kakak Aurel, ucap Aurel mencoba mengajak Ara mengobrol. Baby Ara melihat ke arah Aurel membuat yang ditatap tersenyum bahagia. Adik Ablal yang tampan dengar kakak Aurel. Kini Aurel beralih bertanya kepada Abral. Seperti respon Baby Ara, Baby Abrar juga melihat ke arah Aurel. Umi lihat, mereka melihat kakak Aurel, mereka mendengar suara kakak Aurel, ucap Aurel senang. Iya sayang, Zahra ikut senang melihat interaksi ketiga anaknya. Aurel terus mengajak kedua adiknya mengobrol, hingga Baby Ara dan Baby Abrar tidur. Yah, adik-adik tidur Umi, ucap Aurel yang masih belum puas mengajak adiknya main. Nanti kakak Aurel bisa main lagi jika adik-adik bangun. Sebentar Umi pindahkan dulu di ranjang mereka, ucap Zahra. 125. Iya Umi. Mau ke bawah menunggu Kak Nisa dan adik Nisam? Tanya Zahra, tapi Aurel malah menggeleng. Aurel sini aja, nanti adik bangun nangis kali kakak Aurel, ucap Aurel. Baiklah, kita tunggu di sini saja. Ayo Umi temani main, ucap Zahra dan Aurel langsung mengangguk senang. Jika di kamar baby twins, Aurel sibuk menjaga adiknya di lantai bawah. Sudah banyak orang dari pihak EO yang berlalu lalang untuk mempersiapkan acara tasyakuran akikah baby Ara dan baby Abra. Ini kambingnya mau dipotong di mana? Di sini atau di tempat penjualannya saja? Tanya Oma Santika. Di tempat penjualannya, dagingnya akan dibawa kemari untuk dimasak sebagai, dan sebagainya lagi akan dibagikan kepada warga, ucap Opa Aris. Baiklah, oh iya Bu Imah, bagaimana pembagian sembako di kampung, apa sudah dilaksanakan? Kini Oma Santika beralih bertanya kepada Bu Imah. Sementara diurus sama Yoga Bu, katanya orang yang membawa sembako sudah berada di kampung, tinggal menyerahkan kepada masyarakat setempat, ucap Bu Imah. Ini juga kenapa Kak Rieta belum sampai juga, Amar juga belum pulang dari kantor, ucap Oma Santika. Sebentar lagi juga sampai, palingan sudah ada di jalan, ucap Opa Aris. Benar saja, tidak berselang lama Amar telah kembali dari kantornya. Assalamualaikum, ucap Amar lalu mencium tangan orang tua serta mertuanya. Waalaikumsalam. Bagaimana Ma? Ada masalah? Tanya Amar karena memang dalam acara akikah baby twins yang menyampaikan semuanya adalah Oma Santika dan Opa Aris dibantu orang tua Zahra. Aman, semoga saja acara besok berjalan dengan lancar, ucap Oma Santika yang diamin semua orang. Kalau begitu Amar pamit ke kamar dulu, ucap Amar lalu menuju lift untuk ke lantai 2. Selepas kepergian Amar, Yoga datang dari arah kamar tamu yang ditempatinya. Bagaimana Yoga? Tanya Pak Gading. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai dibagikan kepada warga Pak, orang-orang suruhan Pak Aris dibantu para remaja di kampung, ucap Yoga. Alhamdulillah, semoga mereka senang bisa menerima bantuan sembako tersebut, ucap Opa Aris. Masyarakat pasti sangat senang dan terbantu Pak, apalagi panen kopi tahun ini sedikit, ucap Pak Gading. Ini,
Ada beberapa foto yang dikirimkan teman Yoga di kampung yang ikut membantu memberikan bantuan sembako, ucap Yoga memperlihatkan foto yang ada di layar teleponnya. Amar memang sengaja memberikan bantuan kepada warga kampung Zahra sebagai bentuk rasa syukurnya dikaruniai baby twins yang lahir sehat dan selamat. Sementara di lantai 2, Amar membuka pintu pembatas antara kamarnya dan baby twins di mana Amar bisa melihat Aurel sedang sibuk bermain. Mim. Mas sudah pulang. Maaf Zahra tidak tahu, ucap Zahra berjalan ke arah suaminya yang masih berdiri di 126. Ambang pintu. Zahra mencium tangan Amar dengan taksim. Kok belum bantu baju? Tanya Zahra. Iya Mas baru masuk ke kamar, tapi Mas rindu triple A jadi mau lihat mereka dulu, ucap Amar. Ayah jangan coba dekat-dekat kalau belum mandi, ucap Aurel memperingati. Kok anak ayah jadi pemarah sih? Tanya Amar. Bukan pemalah, Aurel hanya mengingatkan nanti ayah langsung cium adik seperti kemarin, ucap Aurel berjalan ke arah Umi dan ayahnya. Iya, ayah nggak dekat-dekat, takut keamuk kakak Aurel, ucap Amar. Kap. Satu ciuman saja, kabur, ucap Amar berlari ke arah kamar mandi di dalam kamarnya sebelum Aurel marah. Tuh Umi, lihat ayah belani-belaninya cium kakak Aurel padahal sedang kotol dari luar. Aurel halus belsi telus kalena jaga adik Ala dan adik Ablal, omel Aurel. Nanti Umi ingetin ayah. Umi bisa siapkan baju untuk ayah dulu. Kakak Aurel tunggu di sini, jika adik Ara atau adik Abrar bangun tolong panggil Umi, ucap Zahra. Siap Umi Aurel akan jaga adik Ala dan adik Ablal dengan baik, ucap Aurel membuat Zahra sangat gemas dengan putrinya. Terima kasih kakak Aurel, ucap Zahra. Sama-sama Umi, ucap Aurel. Aurel berlari ke arah ranjang kedua adiknya. Aurel berdiri di sana takut adiknya bangun jika Aurel lengah sedikit. Aurel melihat baby Ara sedikit bergerak segera Aurel berjinjit mengusap pelan lengan Ara seperti yang sering dilakukan oleh Zahra. Sayang, tidur kakak Aurel di sini, ucap Aurel. Aurel terus berdiri di sana hingga Zahra dan Amar datang. Kakak Aurel sedang apa? Tanya Amar. Sedang jaga adik, jawab Aurel. Anak Umi memang hebat selalu bantu Umi jaga adik, ucap Zahra. Amar membawa Aurel ke gendongannya, satu pipinya dicium Amar sedangkan pipi yang lain dicium oleh Zahra. Besok teman-teman kakak Aurel akan datang, ucap Amar. Iya ayah, besok Kyle akan datang bersama ayah dan bundanya, ucap Aurel. Cek, kenapa hanya Kyle saja yang kakak Aurel bahas? Bukannya kakak Aurel punya banyak teman di sekolah, ucap Amar yang sangat sensitif bahkan hanya mendengar nama Kyle. Aurel memang punya banyak teman di sekolah tapi Kyle hanya punya Aurel, Cici dan Caca sebagai temannya, ucap Aurel. Iya, bagaimana mau punya teman kalau kaku begitu, jarang ngomong, apa Kyle bisa tertawa juga? Penasaran Amar. 127. Iya ayah, Kyle itu suka tertawa jika bersama dengan Aurel saja, apa kalena Aurel lucu jadi Kyle hanya tertawa jika bersama Aurel, kalau bersama Cici dan Caca Kyle tidak pernah tertawa, ucap Aurel. Kamu jangan dekat-dekat dengan Kyle, nanti anak ayah ikut dingin dan kaku, ucap Amar. Mas jangan ngajarin anak untuk memilih-milih teman, ucap Zahra. Iya ayah aneh, Kyle itu tidak dingin, Aurel seling pegang tangannya hangat kok, ucap Aurel polos. Apa? Kakak Aurel biasa pengagungan tangan sama Kyle? Tanya Amar dengan sedikit meninggikan suaranya. Oek. Baby Ara dan Baby Abrar kompak menangis karena kaget dengan suara Amar. Tulunin Aurel, ayah jahat buat adik-adik kaget dan nangis, ucap Aurel berjalan ke arah ranjang adiknya di mana Zahra sudah menenangkan keduanya. Adik jangan nangis,
Nanti kakak Aurel laporin ayah ke oma dan nenek biar kena malah, ucap Aurel. Tidak apa-apa sayang, mereka juga sudah waktunya minum susu, ucap Zahra. Zahra mengambil baby Ara sementara baby Abrar digendong Amar. Sayang maafkan ayah, bagaimana ayah tidak kaget jika kakak Aurel pegangan tangan dengan pria lain. Kamu harus cepat besar boy, agar bisa menjaga kakak Aurel dan Ara, ucap Amar. Adik Ablal, kakak Aurel cuma pegangan tangan sama kakak Kail yang kemarin bawa hadiah untuk adik-adik, ucap Aurel. Mas, ini susu untuk Abrar, ucap Zahra memberikan 1 dot susu. Jika baby Abrar dan baby Ara bangun dan minta ASI secara bersamaan, Zahra akan memberikan mereka ASI yang sudah Zahra siapkan di dalam 2 dot, namun jika salah satunya bangun bergantian Zahra akan memberikan ASI secara langsung. Adik Ala, adik Ablal minum banyak-banyak supaya cepat besar seperti kakak Aurel, ucap Aurel. Tok tok tok. Ada orang, ucap Zahra. Biar kakak Aurel saja yang buka pintu Umi, ucap Aurel yang langsung berlari membuka pintu kamar. Kakak Nisa, ucap Aurel heboh saat tahu siapa yang datang. Mereka tidak bertemu cukup lama hingga kedua bocah tersebut saling berpelukan untuk menyalurkan rasa rindu masing-masing. Adik Aurel sekarang jadi kakak, adik-adik mana? Tanya Nisa. Tuh, minum susu, ucap Aurel mengurai pelukannya. Ayo masuk, ajak Aurel. Tunggu Umi dan ayah dulu, ucap Nisa. Aurel bisa melihat Amira dan Arsyad berjalan mendekat dengan baby Nisam yang berada di gendongan Amira. Aunty, Uncel ayo masuk, ayo adik Nisam, ajak Aurel. 128. Umi, ayah, adik-adik lihat siapa yang datang, ucap Aurel. Bang Arsyad kapan datangnya? Tanya Amar. Baru saja tapi kita sudah penasaran ingin melihat baby twins, ucap Arsyad. Kak Amira ayo duduk, Masya Allah nak Nisam sudah besar, ucap Zahra. Iya, sudah 5 bulan, mulai aktif, ucap Amira. Masya Allah tampan dan cantik sekali adik kakak Aurel, nama adik-adiknya siapa kakak Aurel? Tanya. Amira. Umi, panggil Aurel minta bantuan. Namanya Ara dan Abrar, ucap Zahra diangguki oleh Aurel. Ayo bang duduk di sofa, ucap Amar tetap menggendong baby Abrar yang telah minum susu. Boleh abang gendong? Tanya. Arsyad. Tentu saja, Amar memberikan baby Abrar untuk digendong oleh Arsyad. Amira meletakkan baby Nisam di atas ranjang. Baby Nisam yang sudah bisa duduk sendiri beberapa kali berusaha untuk memegang baby Ara. Itu adik sayang, ucap Amira kepada Nisam yang berceloteh tidak jelas. Nisa memegang tangan mungil baby Ara karena merasa gemas. Baby Ara mirip dengan Aurel saat kecil, ucap Amira memandangi wajah Ara. Adik Nisam, masih ingat kakak Aurel? Tanya Aurel dan lagi-lagi Nisam hanya berceloteh tidak jelas. Adik Nisam tampan, Cilukba, Aurel bermain Cilukba membuat Nisam tertawa. Adik Nisam tampan, Cilukba, bukan suara tawa Nisam lagi yang terdengar tapi baby Abrar yang tiba-tiba menangis. Puk oek. Ini kenapa kok nangis, panik Arsyad karena awalnya baby Abrar enteng duduk di pangkuan Arsyad. Coba sini, Amar mengambil alih baby Abrar namun tetap saja menangis. Boy, kok nangis? Ucap Amar berjalan dan memberikan Abrar ke Zahra. Sayang kenapa nangis? Zahra mengecek pampers Abrar namun masih kering. Adik Ablal yang tampan kesayangan kakak Aurel kenapa nangis? Tanya Aurel memegang tangan Abrar dan berhasil baby Abrar langsung diam. Loh kok bisa? Heran Amira. Sepertinya aku tahu kenapa baby Abrar nangis, kakak Aurel coba bilang adik Nisam tampan, pinta Amar. Adik Nisam tampan, ucap Aurel.
Oek. Tuh, Abrar itu tidak ingin perhatian kakaknya beralih, ucap Amar. Semua orang tertawa dengan baby Abrar yang sudah posesif terhadap kakak tercinta. 129. Nanti, Aurel ikut ke Bandung saja tinggal bersama Kak Nisa dan Nisam, ucap Nisa. Oh. Sekarang bukan hanya Abrar yang menangis namun baby Ara juga menangis. Jadilah kamar tersebut diisi suara tangis keduanya. Jangan nangis adik-adik kakak Aurel, kakak tidak akan pelna-pelgi tinggalin adik Ala dan adik Ablal, nanti kita ke Bandung sama-sama, bukannya kata ayah Triple A tidak akan pelna terpisahkan, ucap Aurel dengan tangannya memegang tangan adik-adiknya. Triple A? Tanya Arsyad tidak mengerti. Triple A, maksudnya Aurel, Ara dan Abrar, ucap Amar. Setelah cukup lama mengobrol karena kelelahan menangis baby Ara dan baby Abrar kini sudah tertidur. Amira dan Arsyad bersama dengan baby Nisam pamit untuk ke lantai 1 di mana semua orang berada sedangkan Nisa masih setia di kamar baby twins bermain dengan Aurel.